Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang hak asasi manusia. Jadi yang pertama kita bahas itu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Nah, hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan dan kepada siapapun. Nah, dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara dan menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyatnya. Nah, kemudian pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Nah, terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian hak asasi manusia. Di antaranya yang pertama John Locke. Nah, John Locke mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan kepada Tuhan. Nah, kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat mendasar dan suci. Nah, kemudian yang kedua menurut Jan Matterson. Nah, pengertian hak asasi manusia menurut Jan Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Nah, kemudian yang ketiga menurut Mariam Budiarjo. Nah, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan baik itu ras, gender, budaya, suku, dan juga agama. Nah, yang keempat menurut Profesor Koenchoro Puerbopranoto. Nah, menurut Profesor Koenchoro Puerbopranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Nah, kemudian yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi, dihargai oleh setiap manusia. Nah, setelah itu kita masuk pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri pokok yang mendefinisikan makna dan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, berikut penjelasan mengenai ciri-ciri hak asasi manusia yang meliputi hakiki, universal, tetap, dan utuh. Nah, yang pertama bersifat hakiki. Hak asasi manusia bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Nah, hal ini bisa diartikan bahwa hak asasi manusia merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Nah, kemudian yang kedua bersifat universal. Nah, ciri-ciri hak asasi manusia selanjutnya adalah universal, artinya keberadaan hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di seluruh negara tanpa terkecuali. Nah, hak asasi manusia juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain-lainnya. Nah, manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Kemudian yang ketiga bersifat tetap. Nah, bersifat tetap bermakna bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia, sebagaimana makna hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Nah, kemudian yang keempat bersifat utuh. Nah, ciri pokok hak asasi manusia selanjutnya adalah bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antara sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Nah, kemudian contoh hak asasi manusia. Terdapat banyak contoh hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia. Yang pertama itu hak asasi pribadi atau merupakan hak yang berkaitan dengan hidup pribadi setiap orang. Nah, contoh hak asasi pribadi yang melekat pada setiap manusia
Yang pertama, hak kebebasan mengemukakan pendapat. Yang kedua, kebebasan dalam berorganisasi. Yang ketiga, hak menjalankan dan memeluk agama. Yang keempat, kebebasan untuk bepergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat. Nah, yang kelima, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Yang keenam, hak hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Nah, kemudian hak yang kedua yaitu hak asasi politik. Nah, hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik, seperti hak memilih dan hak memilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden, wakil presiden, dan lain-lain. Yang kedua, mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak dipilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lain-lain juga. Nah, kemudian diangkat dalam jabatan pemerintahan, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, dan yang terakhir, hak memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi. Nah, untuk hak yang ketiga yaitu hak asasi peradilan, di mana hak asasi peradilan merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Nah, contohnya di sini, menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Kemudian, hak untuk mendapat hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan juga penahanan. Nah, kemudian mendapatkan pembelaan dalam hukum, memperoleh kepastian hukum, dan yang terakhir mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Nah, kemudian hak yang ketiga yaitu hak asasi sosial budaya, di mana manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Nah, dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, contohnya di sini yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat. Yang ketiga, memperoleh jaminan sosial. Yang keempat, hak untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, hak untuk memilih menentukan pendidikan. Nah, kemudian untuk hak yang kelima yaitu hak asasi hukum. Nah, setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak yang sama dalam proses hukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum. Kemudian yang keempat, hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Nah, kemudian hak yang keenam, hak asasi ekonomi, di mana hak asasi ekonomi menyangkut ekonomi, berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Nah, kemudian contohnya yaitu kebebasan dalam membeli sesuatu. Yang kedua, kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak. Yang ketiga, memiliki pekerjaan yang layak. Yang keempat, kebebasan melakukan transaksi. Yang kelima, hak memiliki sesuatu. Yang keenam, hak untuk menikmati sumber daya alam. Nah, kemudian undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Hal-hal mengenai hak asasi manusia telah diatur oleh undang-undang di setiap negara. Di Indonesia, berikut undang-undang yang digunakan sebagai landasan dalam hak asasi manusia. Yang pertama, pasal 28A, di mana mengatur tentang hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian yang kedua, diatur dalam pasal 28B, yang mengatur tentang hak berkeluarga. Di mana ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian yang kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, kemudian pasal yang ketiga, pasal 28C, yang mengatur tentang hak memperoleh. Pasal ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan juga budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, kemudian yang ketiga, pasal 28D, yaitu mengatur tentang hak kebebasan beragama. Ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, kemudian yang kedua,
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian ayat yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, kemudian yang keempat, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Nah, kemudian yang kelima, dalam pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Nah, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengejaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Nah, kemudian ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan juga sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, kemudian diatur dalam pasal 28E, 28F, mengatur hak komunikasi dan informasi, di mana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, kemudian yang ketujuh, pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Nah, ya, pertama ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian ayat 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Nah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian hak asasi manusia menurut para ahli secara umum, ciri-ciri dan juga contohnya. Nah, jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.